Selamat siang, pemirsa. Anda sedang menyaksikan berita utama khusus. Kita awali kabar hari ini dengan tragedi memilukan yang melanda pesisir barat Maroko. Kota Safi, sebuah kota bersejarah dan pusat industri vital di tepi Samudra Atlantik, baru saja mengalami apa yang disebut oleh warga setempat sebagai hari kelam. Banjir bandang dahsyat menerjang kota ini pada hari Minggu, 14 Desember 2025, mengubah jalanan menjadi sungai lumpur yang mematikan dalam sekejap mata. Laporan terbaru yang kami himpun dari otoritas setempat dan kantor berita internasional mengonfirmasi bahwa angka korban jiwa terus bertambah. Bencana ini datang tanpa peringatan panjang. Menurut laporan dari Direktorat Jenderal Meteorologi Maroko, hujan lebat yang mengguyur Safi pada hari Minggu tersebut bersifat sangat terlokalisir namun ekstrim. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 jam, curah hujan yang turun setara dengan akumulasi hujan berbulan-bulan di wilayah yang biasanya kering tersebut. Sekitar pukul 7 malam waktu setempat, air bah mulai menerjang distrik bersejarah Bab Cabaa. Saksi mata menggambarkan bagaimana air tidak naik secara perlahan, melainkan datang seperti tembok air yang membawa material lumpur, puing bangunan, hingga menyeret puluhan kendaraan yang sedang terparkir maupun melintas. Kawasan Medina atau Kota Tua Safi, yang terkenal dengan lorong-lorong sempit dan arsitektur kunonya, menjadi perangkap maut. Topografi kota yang menurun ke arah laut menyebabkan air terkonsentrasi di pusat keramaian dan area komersial, di mana banyak warga dan pedagang tidak sempat menyelamatkan diri. Pemirsa, dampak kemanusiaan dari insiden ini sangat mengejutkan. Kementerian Dalam Negeri Maroko per Senin sore telah memperbarui data korban. Setidaknya 37 orang dilaporkan tewas dalam bencana ini. Angka ini melonjak dari laporan awal yang menyebutkan 21 korban jiwa, sebagian besar korban ditemukan terperangkap di dalam toko-toko, ruang bawah tanah, atau kendaraan yang tersapu arus deras ke arah saluran drainase yang meluap. Selain korban tewas, Rumah Sakit Mohamed V di Safi kini tengah merawat puluhan korban luka. Laporan menyebutkan 14 orang masih menjalani perawatan intensif akibat trauma fisik dan hipotermia, sementara puluhan lainnya telah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan pertolongan pertama. Kisah-kisah pilu mulai bermunculan dari para penyintas. Seorang ibu bernama Hanane Nasreddine, kepada kantor berita AFP, menuturkan bagaimana ia kehilangan segalanya dalam satu malam. Ia menggambarkan kepanikan saat air merendam rumahnya hingga ke atap, memusnahkan harta benda, termasuk buku-buku sekolah ke-6 anaknya. Bagi warga seperti Hanane, banjir ini bukan hanya bencana alam, melainkan pukulan ekonomi yang telak di tengah situasi yang sudah sulit. Otoritas lokal mencatat setidaknya 70 rumah dan tempat usaha di pusat kota mengalami kerusakan berat hingga hancur total. Jalan provinsi nomor 2300 yang menghubungkan Safi dengan wilayah Rara terputus total akibat longsor dan genangan air, menghambat akses tim penyelamat di jam-jam pertama kejadian. Sebagai respons darurat, Kementerian Pendidikan Maroko telah meliburkan seluruh sekolah di kota Safi dan sekitarnya selama 3 hari ke depan. Langkah ini diambil karena banyak akses jalan yang tertutup lumpur tebal dan puing-puing berbahaya, serta untuk memberikan ruang bagi alat berat melakukan pembersihan. Saat ini, tim SAR gabungan yang terdiri dari militer, polisi, dan relawan masyarakat sipil masih terus menyisir area-area yang paling parah terdampak. Mereka menggunakan perahu karet dan alat berat untuk memindahkan bangkai mobil yang menumpuk di persimpangan jalan, yang dikhawatirkan masih menimbun korban yang belum ditemukan. Tragedi di Safi ini menyoroti sebuah ironi iklim yang nyata di Afrika Utara. Maroko saat ini sebenarnya sedang berada di tahun ke-7 kekeringan panjang. Waduk-waduk utama negara tersebut berada pada level kritis. Namun, tanah yang mengeras akibat kekeringan bertahun-tahun justru kehilangan kemampuannya untuk menyerap air hujan yang turun secara tiba-tiba. Fenomena ini dikenal sebagai banjir bandang di lahan kering. Ketika hujan ekstrim turun, tanah bertindak seperti beton, membuat air meluncur deras di permukaan tanpa terserap. Otoritas meteorologi mencatat bahwa tahun 2024 dan 2025 adalah periode terpanas dalam sejarah pencatatan suhu di Maroko, sebuah indikator nyata dari perubahan iklim yang membuat pola cuaca menjadi semakin ekstrim dan tidak terprediksi. Sementara itu, peringatan cuaca belum dicabut. Badan Meteorologi memprediksi potensi hujan susulan masih mungkin terjadi hingga hari Selasa dan Rabu pekan ini. Warga di wilayah pesisir dan dataran rendah diimbau untuk tetap waspada dan menjauhi area lembah sungai. Dunia internasional, termasuk negara-negara tetangga, telah menyampaikan belasungkawa mendalam bagi Maroko. Kami akan terus memantau perkembangan proses evakuasi dan pemulihan di Safi. Demikian laporan khusus mengenai banjir bandang di Safi, Maroko. Monitor cuaca, pamit undur diri.
Tetaplah waspada dan sampai jumpa.